Orang-orang suruh berdonasi. Setelah dananya terkumpul, malah dibuat poya-poya. Keterlaluan. Bukan itu saja, dana santunan kecelakaan pun diembat juga. Biadab. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saudara, petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang menjadi pengelola dana sosial dan kebencanaan diduga melakukan penyelewengan atas dana kemanusiaan yang dikumpulkan. Dugaan penyelewengan lembaga yang mengelola dana miliaran rupiah ini diduga telah terjadi bertahun-tahun. Dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap diungkap oleh laporan majalah Tempo. Dalam laporan tersebut ditemukan indikasi petinggi ACT melakukan pemborosan dan juga penyelewengan. Pemborosan dan penyelewengan dana ini ditengarai menjadi penyebab krisis keuangan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Dalam laporan majalah Tempo disebutkan ditemukan sejumlah kejanggalan atas pengelolaan dana sosial dan kebencanaan. Sejumlah mantan anggota staf dan mantan petinggi ACT mengatakan krisis keuangan yang melanda lembaga itu karena adanya pemborosan dan penyelewengan selama bertahun-tahun. Laporan Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT yang dirilis dalam situs act.id, total penerimaan dana kemanusiaan yang masuk pada tahun 2020 sebesar 373,7 miliar rupiah. Sementara total penyaluran dana pada tahun 2020 sebesar 323,8 miliar rupiah. Masyarakat sangat kesal dan marah setelah borok ACT diketahui menyebar luas ya. Bahkan banyak yang mencibir ACT kepanjangan dari Aksi Cepat Tilep. Ada yang bilang juga ACT Aksi Copet Tersyariah. Ya itu semua orang mencibir tersebut karena kesal. Bayangin aja, orang-orang disuruh berdonasi. Setelah terkumpul dananya malah dibuat poya-poya. Bayangkan, petinggi-petingginya saja di dalam ACT ini gajinya ratusan juta. Itu kan tidak masuk akal. Bukan suatu perusahaan yang memproduksi barang atau menjual barang, wajar kalau memperoleh keuntungan sang pimpinan tuh diberi gaji yang besar. Lah ini uangnya mengumpulkan dari donasi sumbangan dari orang-orang, duitnya dibuat sendiri dengan gaji yang tidak masuk akal. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain, mendapatkan mobil mewah dan lain sebagainya. Dan yang kurang ajar lagi, uangnya dibuat poligami lagi. Istri barunya dibikinin rumah segala. Ini kan betul-betul laknat. Jadi orang-orang yang seperti ini semoga saja dilaknat oleh Allah dan matinya nanti semoga ditempatkan di neraka jahanam, intip neraka. Intip neraka itu neraka yang paling bawah. Orang yang seperti itu belum tentu percaya dengan kehidupan yang akan datang. Masih bodoh, itu mah nanti. Kan prinsip mereka kan begitu. Untuk itu semoga pemerintah memproses dan yang dinyatakan bersalah harus dihukum seberat-beratnya. Karena apa? Sudah membodohi orang banyak dengan ayat-ayat agama, dengan promosi, baliho dan sebagainya, ceramah-ceramah untuk orang supaya berdonasi. Dananya bukan disalurkan buat kepentingannya sendiri dan berpoya-poya. Bukan itu saja, dana santunan kecelakaan pun diembat pula. Itu kan biadab. Marilah kita lihat video yang memberitakan hal tersebut berikut ini.
Aksi cepat tanggap memang luar biasa jahat. Dana yang dikelola ACT begitu besar, sudah sekitar 500 miliar tiap tahun. Tapi uang amal dari umat Islam ini ternyata banyak disalahgunakan. Saat ini yang ramai dibicarakan adalah gaya hidup para petingginya yang mewah. Namun yang juga bisa membuat marah adalah bagaimana sumbangan para donatur itu sering tidak sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Cara pengelolaan yang seenaknya itu terlihat dalam kasus santunan korban Boeing. Ini bermula dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang pada 29 Oktober 2018. Pesawat buatan Boeing Amerika itu hancur di perairan Karawang, Jawa Barat. Selain 5 kru Lion Air, korban yang tewas adalah 179 penumpang dewasa, 1 anak, dan 2 bayi. Pihak Boeing pun membayar kompensasi untuk keluarga korban yang tewas. Entah bagaimana prosesnya, ACT berhasil menjalin kerjasama dengan Boeing. ACT mendapat dana sekitar 135 miliar rupiah dari Boeing untuk membangun 91 sekolah. Pembangunan sekolah itu merupakan bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban Lion Air. Namun ACT ceroboh dan seenaknya dalam mengelola uang kompensasi dari Boeing. Sebagian duit Boeing itu diduga digunakan ACT untuk menutup pembiayaan program yang lainnya. 2 mantan petinggi ACT mengatakan praktik seperti itu biasa dilakukan di ACT. ACT boleh dibilang sih tempat bersemayamnya para gerombolan mafia, para pencoleng, penipu dan lain sebagainya. Dengan kebuktian yaitu tadi, orang disuruh berdonasi, setelah terkumpul, duitnya buat poya-poya, buat poligami dan lain sebagainya. Itu kan sangat keterlaluan. Ini jelas-jelas penipuan. Dengan memasang baliho-baliho supaya orang-orang berdonasi, kenyataannya dibuat sendiri, bukan disalurkan. Ini kan sungguh keterlaluan, dan orang-orang yang seperti ini harus diproses secara hukum, dan yang dinyatakan bersalah ya harus dihukum seberat-beratnya. Tidak cukup dengan minta maaf saja, karena Mbak Wiro dengar kemarin tuh di YouTube petingginya mohon maaf, tidak cukup seperti itu, karena Anda telah membohongi masyarakat, Anda telah melakukan bertahun-tahun menipu orang banyak, mengerjain orang, suruh sedekah, suruh donasi, tapi uangnya buat kepentingan Anda sendiri. Dan yang sangat keterlaluan, jangankan dari donasi biasa, uang untuk santunan kecelakaan pun Anda embat. Itu namanya biadab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.